Halo teman-teman semuanya, selamat datang di podcast kita hari ini. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan semangat tentunya di bulan Ramadan ini. Nah, di episode kali ini kita akan ngobrol terkait dengan dunia bimbingan dan konseling. Mungkin selama ini tuh banyak yang ngira tugas konselor itu hanya menampung cerita, mendengarkan, dan mungkin bisa jadi malah berpikiran sebagai polisi sekolah. Nah, di sini padahal sebenarnya tuh konselor itu tuh juga punya peran yang sangat penting terkait dengan membela, memperjuangkan hak siswa atau yang disebut dengan konselor sebagai advokasi. Nah, supaya pembahasannya lebih seru, kita kedatangan tamu dan kita ada Kak Aris dan Kak Lilis. Kak Aris ini tuh guru BK dari SMP 1 Ungaran dan Kak Lilis ini guru BK dari SMA Al Azhar. Nah, sebelum itu nih, gimana nih kabarnya dari Kak Aris? Alhamdulillah Kak Udin, kabar saya sendiri sampai sejauh ini masih baik ya, karena di sini kebetulan di bulan Ramadan ini cuacanya sangat panas, tapi alhamdulillahnya masih kuat puasa sampai hari ini gitu ya. Oke, jadi kabar Kak Aris ini baik ya, tentunya dalam bulan Ramadan ini banyak mencari pahala ibadah gitu ya Kak Aris. Oke, dari Kak Aris sendiri nih. Alhamdulillah kabar saya sejauh ini baik dan semoga kita mendapatkan berkah di bulan puasa yang suci ini. Amin. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan nih, Kak Aris dan Kak Aris ini kan guru BK. Kalau boleh tahu nih, udah berapa tahun nih jadi guru BK? Dari Kak Aris dulu deh. Kalau saya kebetulan baru ya Pauline, saya itu paling 3 tahunan kurang lebih. 3 tahun itu di SMA Al Azhar. Iya betul. Jadi 3 tahun. Lalu dari Kak Aris sendiri? Kalau saya lebih 2 tahun, jadi 5 tahun. Tapi untuk 2 tahunnya sendiri itu beda sekolah. Jadi sebelumnya itu sempat di SMP Negeri 3 Semarang, yang kemudian sekarang itu di SMP 1 Ungaran. Jadi kurang lebih kalau di SMP 1 Ungarannya sendiri itu baru 3 tahun sama seperti kan ini. Oke, berarti di Semarang dulu waktu di Ungaran ya? Iya. Nah, sebelum itu kita kan akan membahas terkait topik yang sangat penting, yaitu konselor sebagai advokat ya. Nah, boleh cerita-cerita dulu nih pengalaman selama Kak Aris dulu nih yang 5 tahun menjadi guru BK di SMP. Pengalaman dari saya sendiri selama menjadi guru BK itu pastinya sangat banyak ya, ada senangnya, ada sedihnya juga. Kalau saya sendiri kan kebetulan tugasnya di SMP, jadi anak-anaknya sendiri itu anak-anak yang masih kecil gitu ya, baru dari SD terus ke SMP. Terus banyak juga anak-anak sendiri itu kayak baru merasakan mendapatkan layanan dari dunia konseling, karena sebelumnya kan mungkin banyak ya anak-anak yang di SD-nya itu belum ada guru BK, jadi kayak baru pertama kali gitu. Dan dari anak-anak tersebut itu kayak banyak yang menganggap bahwasanya guru BK itu guru yang paling mengerikan gitu, karena kan dari guru BK sendiri itu ketika ada siswa yang bermasalah pasti ikut campur di situ. Jadi kayak mereka itu memandangnya guru BK itu hal yang sangat menakutkan kalau misalkan harus berhadapan dengan guru BK. Jadi itu yang membuat saya itu kayak susahnya di situ gitu. Kalau senangnya sendiri karena saya sendiri kan guru BK yang bisa dikatakan Gen Z gitu lah ya. Jadi kayak masih dekat dengan anak. Jadi saya sendiri juga sering interaksinya itu dengan anak-anak daripada sesama guru. Jadi kayak lebih seru aja gitu kalau misalnya harus berhadapan dengan anak-anak yang memang bisa menganggap saya itu lebih dari seorang guru dan siswa gitu. Bahkan kalau misalnya saya sekarang itu kayak ada siswa yang menganggap saya itu sebagai temannya sendiri gitu, untuk bercerita dan sebagainya gitu sih. Jadi dari Kak Aris sendiri itu selain dengan ada beberapa keseruan yang Kak Aris anggap Kak Aris juga suka sama anak-anak, tapi mungkin ada beberapa tantangan juga kan Kak Aris. Apalagi Kak Aris juga kalau emang SD itu udah ada guru BK, tapi mungkin jarang ya yang ada guru BK-nya ya. Jadi mungkin mereka itu merasa kayak kok ada BK gitu kan, masih pelajaran baru gitu loh. Oke. Kalau dari Kak Aris sendiri nih gimana? Kalau dari saya terkait dengan pengalaman, menurut saya yang paling berkesan ketika ini sih Kak, kan ada nih kayak saya tuh merasa bahwa guru BK di sekolah saya itu ternyata dianggap saya sebagai cari-cari masalah siswa terus gitu. Jadi kebanyakan siswa ini tuh mikirnya kayak, ih kenapa sih kalau misalkan ada guru BK kita pasti dimarah-marahin, padahal kan kita cuma gak pakai dasi, cuma gak pakai sabuk. Nah tapi justru itu yang malah kayak siswanya tuh menyepelekan gitu kan.
dari situ sih. Jadi kayak pengalamannya tuh merasa sedikit sedih dan kayak kenapa sih siswa tuh kayak melihat guru BK tuh harus takut itu gitu. Kenapa sih siswa tuh kayak gak pernah gitu punya pikiran positif kepada guru BK. Saya cuma sedih sih Kak. Jadi dari Kak Lis itu kadang merasa sedih ada tantangan gitu ya Kak Lis. Apalagi kalau pasti mereka tuh beranggapan guru BK kita ditugasin kayak mungkin mendisiplinkan kan dari atasnya, harus menertibkan siswa kayak pakai dasi, pakai atribut sekolahan. Jadi mungkin dari situ malah mereka tuh beranggapan bahwa guru BK itu bisa dikatakan sebagai polisi sekolah gitu ya Kak Lis. Nah dari kedua tantangan kalian berdua ini cukup menarik ya untuk kita bahas, sangat menarik sekali. Ngomong-ngomong soal BK nih, kadang kan tadi terkait dengan tantangan BK siswanya tuh merasa takut, kurang percaya sama BK nih. Nah menurut dari Kak Aris sendiri nih, ketika ada siswa yang beranggapan tersebut, Kak Aris tuh harus gimana? Kalau dari saya sendiri, ketika ada anak-anak yang memang kalau anak-anak sendiri itu menurut saya takut kepada guru BK itu dari turun-temurun gitu ya. Kayak misalnya dari dulu itu memang guru BK di sini tuh dicap sebagai guru yang sebagai galak, yang sering mendisiplinkan dengan hal-hal yang memang ditakutin oleh siswa gitu. Nah dari situ kayak siswa itu beranggapan kalau misalnya yang guru BK itu seperti ini nih, nah itu tuh terus diturunkan ke adik di kelasnya. Kayak misalnya kamu kalau misalkan nggak pakai dasi, nggak pakai itu nanti dimarahin sama guru BK, nanti guru BK-nya gini. Jadi mereka itu kayak didoktrin dari kakak kelasnya itu berpikiran bahwasanya guru BK itu tidak semenyenangkan itu, malah beranggapan kalau guru BK itu galak pada siswa. Nah kalau dari cara menanggapinya sendiri itu yang pasti karena kan kita dari BK itu ada yang namanya harus bisa menjadikan siswa itu sebagai teman. Jadi kita dari guru BK-nya sendiri itu ketika menghadapi siswa itu seolah-olah kita sedang menghadapi sesama temannya. Jadi buatlah siswa itu nyaman dengan kita, lalu kita bisa masuk ke dalamnya. Kita bisa misalnya memberitahu siswanya kalau misalnya kesalahannya ini. Jadi tidak perlu kita langsung menjudge kesalahannya itu di sini. Jadi kita harus bisa memberikan kesan yang positif terlebih dahulu pertama kali ketika menghadapi siswa. Kita harus bisa memberikan sesuatu yang bisa membuat anak itu senang, terus bisa membuat anak itu merasa lebih nyaman ketika dekat dengan kita seperti itu. Nah itu sih. Oke, nah dari anggapan yang sebenarnya memang turun temurun ya, mungkin dari siswa juga beranggapan kayak BK itu terlalu natur, ada yang juga bilang gitu kan. Tapi mungkin dari yang dari Kak Aris sendiri ini, Kak Aris itu beranggapan harus bisa memberikan kenyamanan kepada siswa-siswanya seperti itu ya Kak Aris. Oke, nah dari sini nih, kan tadi mungkin ada beberapa murid-murid yang kurang percaya diri, mungkin kita terkait dengan konselor sebagai advokat. Nah, menurut Kak Aris sendiri ini, aku penasaran nih, terus bagaimana sih Kak Delis itu sebagai konselor mengimplementasikan konselor sebagai advokat di sekolah? Oke, kalau dari saya sebagai konselor dalam mengimplementasikan hal tersebut apa? Karena kan advokasi di sini tuh memang tugas kita itu tuh membantu siswa dalam menyuarakan hak-hak mereka ketika mereka kurang berani gitu menyampaikan bagaimana perasaan mereka, menyampaikan apa yang mau mereka katakan gitu. Jadi di sini kita paling kayak mencari informasi terkait misal ada kasus kita cari informasi terkait kasusnya terlebih dahulu, terus nanti kita di situ kayak mulai membantu siswa dalam menyuarakan hak dia, dalam menyampaikan aspirasi dia seperti itu sih. Jadi konselor yang sebagai advokat itu berarti bisa jadi kayak sebagai wadah penyuaraan siswanya untuk sebagai pembelaan gitu ya Kak. Oke, Mas Alis. Oke, dari kita bisa ambil nih, mungkin ada beberapa kasus yang terkait dengan konselor sebagai advokat nih. Mungkin kan banyak ya, mungkin nggak banyak, beberapa ada mungkin kebijakan dari sekolahan yang terkait dengan pengelompokan sekolah, di mana yang kelas tingkat 3 kalinya dikasih ke A, terus yang mungkin kurang itu turun sampai itu. Nah menurut kalian sendiri dari Mas Aris dulu tentang pandangan seperti itu, kejadian terkait dengan kebijakan sekolah
itu menurut pandangan Kak Aris sebagai konselor sebagai advokat harus gimana? Oke, mengumpulkan dari setiap kelas berdasarkan akademiknya ya. Oke. Jadi kayak fenomena yang seperti ini itu banyak sekali terjadi di Indonesia. Terkhususnya itu memang ada sekolah-sekolah yang belum bisa menganggap bahwa semua siswa itu sama gitu. Itu juga terdapat pada sekolah saya. Jadi baru beberapa akhirnya aja yang memang dari sekolahnya sendiri itu membuat semua sama rata. Tapi sebelumnya itu beberapa tahun terakhir itu memang ya kurang lebih fenomenanya itu seperti itu. Jadi kayak ada anak yang memang tidak punya hal akademik yang cukup, itu dikelompokkan di kelas yang memang sangat ini semua siswanya itu sama ratakan gitu. Ada yang pintar sama yang pintar gitu. Tapi di sini tuh menurut saya kebijakan dari sekolahnya sendiri itu memang ya gimana ya, dari kebijakan sekolah itu bukan yang salah banget gitu, karena kan di sini kebijakan sekolah itu menganggap bahwasanya mempermudah aja gitu bagi siswa yang pintar sama pintar itu agar semuanya itu bisa ketika berada pada pembelajaran itu bisa nyaut semua gitu loh, ya nggak ada yang merasa tertinggal dan sebagainya. Tapi di sini tuh pada dampaknya pada siswa itu malah cenderung lebih besar, kayak misalnya dampaknya itu pada ke faktor psikologis siswa tersebut. Ada yang setelah mendapatkan hal tersebut itu anak-anak itu menjadi nggak pede gitu, karena dia menganggapan bahwasanya oh berarti kalau misalkan aku di kelas ini tuh nggak pintar, nggak kayak anak-anak yang lainnya, nggak kayak teman-teman yang pintar lainnya gitu. Terus dia tuh beranggapan bahwasanya dia tuh wah karena aku ditaruh di kelas yang sama orang lain nggak pintar, ya udahlah aku belajarnya cuma segini aja gitu. Jadi kurangnya motivasi belajar juga itu berdampak pada psikologi siswa. Iya, setuju juga sih Kak, karena kan dari hal itu juga nih yang menyebabkan banyaknya kasus bullying, karena terutama yang misalnya yang di kelas-kelas A atau B itu karena mereka merasa lebih pintar daripada teman-teman yang di kelas rendah, itu mereka kayak semena-mena pada anak-anak tersebut, kayak iya apa sih aku gak mau main sama si A, si ini mah bodoh, kayak gitu biasanya seperti itu Kak. Oke, nah menarik sekali nih dari sudut pandang konselor. Kan tadi kan memang kebijakan itu mungkin dalam suatu program itu kebijakan nggak akan ditetapkan kalau misal nggak mempertimbangkan. Tapi dari kalian juga tuh mencoba untuk memahami kondisi siswa-siswanya, entah itu terkait dengan kondisi psikologis juga dan disebutkan dengan kondisi sosial juga. Tadi juga ada penyebabkan terkait dengan bullying juga ya Kak Lilis. Nah kira-kira dari Kak Lilis sendiri nih, langkah apa sih yang mungkin bisa Kak Lilis lakukan? Kalau untuk langkah-langkah dalam menghadapi situasi tersebut tuh paling saya kayak mencari informasi dulu sih Kak. Yang pertama informasi terkait apakah siswa ini tuh nyaman dikelompokkan secara seperti itu atau bagaimana sih perasaan siswa tersebut. Terus saya juga pastinya kayak mencari tahu bagaimana sih kondisi siswa ketika ia memang dibedakan gitu di kubu A dan kubu yang B seperti itu. Kita kan tadi ada dampak psikologis dan sosial juga pastinya. Terus nanti ketika saya sudah tahu nih semuanya, baru saya akan membantu siswa dalam menyampaikan keluhan atau memang apa yang mereka rasakan kepada pihak sekolah, supaya pihak sekolah ini itu dapat mempertimbangkan lagi. Ternyata kalau misalkan kita membedakan kelasnya pintar dan kurang pintar ini tuh dampaknya seperti ini kepada siswa, yang ada malah siswanya kayak yang terutama yang kelas bawah itu kayak malah kayak makin minder, makin gak percaya diri seperti itu. Paling nanti dibicarakan dengan pihak sekolah sih, kayak dalam forum atau rapat gitu. Jadi lebih awalnya itu mencari informasi terlebih dahulu ya terkait dengan kondisi yang sudah terjadi, itu baru membicarakan kepada mungkin dilakukannya rapat gitu ya Kak Lilis. Oke, dari kalian sendiri nih, ada nggak sih pengalaman mungkin ketika kalian sebagai advokat itu mungkin belum sepenuhnya mampu mencapai tujuannya gitu, atau bisa dikatakan nggak gagal sih, mungkin masih di tengah tapi belum benar-benar mencapai gitu. Masih karena advokat yang menjadi susahnya di sini menjadi advokat itu adalah persetujuan dari atas. Jadi ketika kita tidak mendapatkan persetujuan dari atas, ya udah kita kayak sia-sia gitu, apa yang kita usulkan, apa yang kita bela itu malah nggak
ACC lah ibaratnya dari atas. Pernah juga ada pengalaman di mana dari suatu permasalahan itu siswa ini tuh mendapatkan kasus bullying di mana ya memang dia itu dibully tapi dalam bentuk fisiknya itu tidak terlihat gitu. Jadi dari atasnya sendiri itu kebijakannya harus bisa ada barang buktinya gitu. Nah dari hal tersebut itu yang menjadi sulit. Bagaimana kita harus bisa memperlihatkan barang buktinya, bagaimana kita harus bisa menunjukkan mana sih yang menjadi hal bullying itu di mananya gitu. Jadi kita harus bisa mencari tahu dulu nih bullyingnya di mana, kasusnya di mana, seperti apa, baru kita bisa mendapatkan pertimbangan dari atas. Oke, dari pembahasan tadi ini cukup menarik ya terkait dengan adanya mungkin bertentangan dengan kebijakan, terus cara kalian dalam mengatasi mungkin permasalahan atau hal-hal yang terjadi di lingkungan sekolah. Nah, di sini juga ternyata peran konselor sebagai advokat itu memang sangat penting ya, yaitu membantu menyampaikan kondisi siswa atau menyuarakan siswa gitu. Baik teman-teman, dari diskusi kita podcast kali pada hari ini kita cukupkan saja. Terima kasih untuk Kak Aris dan Kak Alis. Terima kasih sekali untuk waktunya karena sudah menyempatkan di sini. Semoga ini bermanfaat, teman-teman juga yang mendengarkan semoga dan mendapatkan insight yang baru. Kita tutup podcast pada hari ini. Terima kasih, sampai jumpa.